Di awal film diperlihatkan seorang tentara Amerika Serikat yang sedang dipenjara di Jepang, dan dia bernama Nick Lowell. Dia sedang menjalankan tugasnya dalam membersihkan area penjara. Tak lama setelah itu keluar 5 orang napi dari anggota Yakuza dari sebuah ruangan, dan salah satunya melotot kepadanya. Lalu Nick masuk ke ruangan tersebut dan mendapati seorang Yakuza yang hampir terbunuh dengan cara digantung lehernya dengan tangan terikat. Nick pun berteriak memanggil penjaga. Namun karena hal tersebut, Nick bukannya mendapat pujian dari para sipir. Yang terjadi mereka berdua malah dipukuli oleh para sipir di sana. Sipir itu beralasan telah menemukan surat yang ditulis oleh anggota Yakuza yang akan dikirimnya keluar penjara. Dan di sisi lain, Nick yang tidak mengerti bahasa Jepang, dia pun harus merasakan ruang isolasi. Di ruang isolasi, anggota dari Yakuza itu menyebutkan namanya yang bernama Kiyoshi. Nah, di sini Kiyoshi meminta bantuan kepada Nick dalam merencanakan pelariannya dari penjara ini. Rencananya yaitu dia akan melakukan percobaan bunuh diri, lalu dia akan dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, saudaranya akan datang untuk membantunya. Dan Nick dijamin ketika dia lolos, saudaranya pun akan membantu Nick untuk keluar dari penjara itu. Di sini terlihat semua narapidana ini dipekerjakan untuk menambang hasil alam, berpindah tempat ke kamar mandi, dan terlihat beberapa Yakuza lainnya yang sebelumnya mencoba untuk membunuh Kiyoshi. Kembali lagi ke Nick dan Kiyoshi yang sedang berada di dalam ruang isolasi. Dan kali ini mereka mulai melancarkan aksinya. Dengan sebuah besi yang telah diasah di lantai, Kiyoshi menyayat perutnya dan meminta Nick untuk memastikannya tetap hidup dan memanggil penjaga. Dan inilah The Outsider. Singkat cerita, akhirnya Nick bisa menghirup udara segar. Dan terlihat juga wajahnya yang sudah tampak lebih segar. Di luar penjara, terlihat juga sebuah mobil yang sudah menunggunya. Dan itu sepertinya utusan dari Kiyoshi. Berlatar tempat di Osaka tahun 1954. Dan benar saja, sampai di tujuan, Kiyoshi dan keluarga besar Yakuzanya telah berkumpul di sana. Mereka menamakan seluruh keluarga mereka Shiromatsu. Dan mereka berterima kasih kepada Nick yang telah membantu Kiyoshi ketika berada di dalam sel. Mereka juga menawarkan Nick sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis mereka dan orang Amerika Serikat lainnya. Di sini pun Nick mengiyakannya. Nick kemudian dibawa ke sebuah tempat perjudian dan diberi uang untuk menyewa tempat penginapan di sana. Di tempat itu dia bertemu dengan wanita Jepang yang berjualan minuman. Dan karena cantik, Nick pun memberikan uang lebih. Menjalankan tugas pertamanya, Nick yang diantar oleh Kiyoshi dan supir bedegulna datang ke sebuah pabrik di mana orang Amerika Serikat sebagai atasannya. Dan Nick ditugaskan tentang sebuah perjanjian orang tersebut dengan Yakuza. Atasan pabrik itu sepertinya memahami betul maksud dari Nick. Namun dengan pendiriannya dia tetap tidak akan menjual murah harga logam seperti apa yang Yakuza inginkan. Nick yang tahu bahwa jawabannya seperti itu, maka inilah yang terjadi. Nick bersama Kiyoshi dan yang lainnya berkumpul di sebuah tempat hiburan malam. Mereka di sana sedang asik minum dan bercanda tawa. Namun tiba-tiba datang gerombolan Yakuza lainnya yang bernama Seizu, saingannya mereka yang berasal dari Kobe. Mereka tampak berebut pabrik milik orang Amerika Serikat yang didatangi oleh Nick. Pimpinannya kemudian melecehkan Nick. Nick terpancing kemudian memukulnya dengan sebuah botol minuman. Dan di sini peperangan antar Yakuza hampir terjadi, namun mereka akhirnya mundur. Kiyoshi pun memberikan Nick sebuah tempat tinggal dan bergabung secara resmi dengan Yakuza. Di sebuah tempat perjudian kecil, Kiyoshi dan Nick datang. Di sana, pemilik tempat ini yang berbadan super jumbo bernama Kimura telah melakukan kesalahan mengambil alih tempat ini. Kemudian ketika dia melecehkan Nick, langsung saja dicekuknya persis di bagian pernapasannya. Kiyoshi yang jauh lebih kejam, dia menggorok orang tersebut. Setumpuk uang pun mereka ambil. Di sebuah tempat hiburan tampak adiknya Kiyoshi yang cantik mungil sedang menikmati dansa. Kemudian Kiyoshi yang mengetahui adiknya berada di sana,
dia menariknya dan meminta dia pulang, khawatir Yakuza Seizu datang membawa senjata. Nick pun disuruh untuk mengantarkannya. Adiknya yang bernama Miyu dan Nick sepertinya saling menyukai. Hingga sampai di rumahnya, awalnya Nick berniat pulang. Namun, Miyu yang menawarkan Nick untuk masuk tidak perlu pikir panjang, celepot. Menemui Kiyoshi, Nick mendapat tugas rahasia untuk membeli senjata ilegal dari tentara Amerika Serikat. Dan tentara Amerika Serikat itu tidak boleh tahu jika Shiromatsu terlibat untuk itu. Kiyoshi meminta Nick bekerja sendiri. Namun konsekuensinya jika gagal, Nick sendiri yang menanggung akibatnya. Sampai di sebuah dermaga, Nick menyembunyikan uang tersebut di bagian mesinnya. Ternyata ada pengkhianat itu tampak ketika ditemukan mayat di sana, dan muncul Yakuza Seizu yang pernah bertemu dengannya. Mereka akan mengambil senjata tersebut dan merampok uang yang dibawa Nick. Karena mereka tidak menemukan uangnya, dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Nick. Namun ketika akan ditembak dengan kepiawaiannya sebagai mantan tentara Amerika Serikat, Nick dapat melumpuhkan mereka dan membunuh dua di antaranya. Keesokan harinya, dalam pertemuan besar bersama ketua Shiromatsu sekaligus ayah angkatnya Kiyoshi, terungkap bahwa ada pengkhianat di antara mereka yang membocorkan rahasia pembelian ini, dan orang tersebut belum ditemukan. Tapi Nick dan Kiyoshi masih dianggap bersalah. Harga diri seorang Yakuza diperlihatkan di sini. Ketika dia membuat kesalahan, maka memotong jari adalah simbolisnya. Nick harus merelakan dua jarinya terpotong. Berikut Kiyoshi yang meminta kepada ayahnya untuk melakukan hal yang sama. Berbeda bagi Orochi yang tidak mau memotong jarinya. Utusan keluarga dari Shiromatsu pun datang dan memberikan potongan jari ini kepada pimpinan Seizu. Nah, dan dari percakapan ini terungkap juga bahwa adanya orang dalam Seizu yang bersembunyi di dalam keluarga Shiromatsu. Di tempat ini, ternyata Nick yang dianggap anjing terlantar yang tidak mempunyai keluarga mendapat kehormatan secara resmi untuk menjadi keluarga besar Shiromatsu atas pengabdian dan kejujurannya. Di malam hari dalam acara perayaan minum-minum, Nick dan Kiyoshi berbincang tentang adik perempuannya yang dekat dengan Nick. Keinginan Kiyoshi adiknya tidak menikah dengan seorang Yakuza karena dia paham betul konsekuensi kematian yang bisa datang kapan saja dan dia berharap adiknya tidak menderita. Di sini Nick mencoba meyakinkan bahwa dirinya bisa menjaga adiknya. Kiyoshi pun bilang dia masih perawan. Lalu Nick mengatakan kurasa tidak karena aku saya. Dan selamat, kita menjadi saudara sebenarnya. Nick yang secara resmi sudah menjadi seorang Yakuza ditemani Miyu, dia mentato seluruh badannya. Selesai ditato, kemudian Nick celepot. Anjing, Nick menjalani hari-harinya sebagai Yakuza. Di sebuah kereta bersama Miyu, dia bertemu anak buah Seizu yang dulu hampir membunuhnya di dermaga. Seizu mengirim anak buahnya dan orang asing dalam sebuah penawaran bisnis. Namun, menurut bos dari Shiromatsu, ini pelecehan baginya yang hanya mengirim anak ingusan tanpa bosnya sendiri yang datang. Tampak sepertinya pengkhianat keluarga Shiromatsu terungkap. Orochi melihat bahwa ini kesempatan baik untuk menerima penawaran Seizu. Tapi ketua yang punya prinsip tidak ingin diatur keluarga Seizu. Dalam kondisi mabuk, Orochi tampak kecewa karena ketua tidak mau mengikuti sarannya. Dan Kiyoshi pun memperingatkan kepada Orochi, bahkan ketika hendak pulang ketua tidak mau menemuinya. Orochi yang emosi mendatangi Miyu dan hampir saja memperkosanya. Dalam sebuah pertandingan sumo, ketua Seizu dan ketua Shiromatsu hadir. Terlihat ketua Shiromatsu merasa tidak dihormati karena mengirim wakilnya untuk sebuah negosiasi. Ketua Seizu kemudian menawarkan masa pensiun yang aman bagi dirinya dan kelompoknya karena dianggap sudah cukup tua. Tentu saja ketua Shiromatsu tidak terima penawaran tersebut karena bagi dirinya dan generasi ayahnya yang terdahulu, kita adalah serigala, bukan anjing yang bisa dijaga di dalam pagar. Shiromatsu pun memperingatkan perjalanan pulangnya ke Kobe. Dalam perjalanan kembali ke markasnya, Nick tiba-tiba disapa rekannya anggota tentara Amerika Serikat yang sedang cuti yang bernama Pauli. Untuk menjaga rahasianya dengan terpaksa, Nick menemaninya.
Terlebih, sebuah ancaman Pauli akan melaporkannya ke sidang militer. Nick pun mengajaknya ke rumahnya, dan di rumahnya, Nick memberinya minuman. Saat kembali mengambil whisky, Nick mengambil sebuah pisau lipat dan... Sampai ke rumah Miu, Nick mendapati wajah Miu terluka, dan Nick memaksanya memberitahu siapa yang melakukan ini. Miu yang tidak mau berterus terang, dia hanya bilang bahwa dia sedang mengandung anaknya Nick. Karena hal ini, Miu malah meminta Nick untuk pergi dan meninggalkannya. Tentu saja Nick yang sudah menjadi seorang yakuza sejati, dia takkan berpaling. Dan di sini dia pergi menemui kakaknya Miu, Kiyoshi. Nick pun memberitahukan kehamilan Miu kepadanya dan akan menanggung konsekuensinya. Kiyoshi yang sudah menganggap Nick sebagai saudaranya kemudian memintanya masuk. Lalu, Kiyoshi mengambilkan 2 pedang samurai Daisho peninggalan ayahnya. Yang satu untuk membunuh dan yang satu lagi untuk bunuh diri. Kiyoshi selama ini menjaga adiknya dari dia masih bayi. Sekarang sudah saatnya Nick yang menjaga adiknya dan memintanya mengambil pedang itu. Ketika Nick sudah mengambil salah satu dari pedang tersebut, dia meminta satu permintaan terakhir Nick, yaitu membantu menguburkan Pauli. Oke, di sini kembali terungkap, pengkhianat Shiromatsu adalah Orochi. Dia bertemu dengan ketua Seizu dan membuat kesepakatan jahat untuk menghancurkan Shiromatsu. Keesokan harinya, Nick dan Kiyoshi mengantar ketua Shiromatsu ke sebuah toko pembuatan jas. Berada dalam ruangan ganti, Nick mengecek ketua dan ternyata ketua hampir saja dibunuh. Lalu Kiyoshi pun menembak pelakunya dan kemudian mengamankan ketua masuk ke dalam mobilnya. Ketika akan menyalakan mobilnya, yakuza dari Seizu datang dan menembak Kiyoshi hingga tewas. Beruntung Nick dan ketua berhasil selamat. Di markasnya disebutkan beberapa nama yaitu Orochi, Yasushi, Banjo, Shuichi, Ryuhei, Taro, Ichiro, Kazuo, Yuta, dan Eiichi. Nah, di antara mereka ada 5 anggota yang berkhianat. Kelima anggota itu nyatanya telah bergabung dengan Seizu. Miu yang mengetahui kematian kakaknya Kiyoshi menangis histeris dan misi balas dendam pun mulai dilakukan. Satu persatu para pengkhianat dan petinggi Seizu dibunuh. Karena aksi balas dendam ini, Seizu mengutus seorang bocil untuk menyampaikan pesannya. Seizu meminta pertempuran netral tanpa senjata di sebuah dermaga untuk menyudahi perang. Sikap gentleman ditunjukkan Shiromatsu dan anggotanya untuk memenuhi undangan tersebut tanpa senjata. Ketua Seizu dan anak buahnya kemudian menunjukkan wajah sang pengkhianat, yaitu Orochi. Orochi yang sudah dianggap anak oleh ketua Shiromatsu dipeluknya dan memintanya kembali sebelum terlambat. Tiba-tiba Orochi mengeluarkan pisau dan menusuk ketua. Nick dan yang lainnya mencoba untuk menyelamatkan ketua, namun dihadang anak buah Orochi yang telah bersiap membawa senjata. Orochi yang sombong mengampuni Nick dan menganggap Shiromatsu sudah tamat. Dia meminta Nick pergi dan meninggalkan Miu. Dan Nick yang mencoba mengejar Orochi, alhasil kakinya ditembak. Polisi pun menghancurkan markas Shiromatsu. Nick yang sembunyi-sembunyi mendatangi rumah Miu yang sudah diawasi kelompoknya Seizu, lalu mengajaknya berkemas pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Nick tampak menelepon si bedegul rekannya. Lalu dia berjalan menuju markas Seizu dengan membawa samurai pemberian Kiyoshi. Dengan keberanian dan sifat kesatrianya, dia datang dan hendak mengajak Orochi bertarung. Awalnya kita berharap pada adegan pertarungan, namun ternyata Orochi menolak dan kembali memberikan samurai tersebut kepada Nick. Tak berpikir panjang, samurai tersebut melesat dan memotong lehernya Orochi. Mampus. Seizu pun meminta yang lain menahan tembakan dan Nick pun bergegas pulang. Hingga sampai di sebuah tempat, tampak Miu dan sisa-sisa anggota Shiromatsu sedang melindunginya. Di akhir cerita, Nick yang datang dan berhasil membunuh Orochi, penghormatan kepadanya mengisyaratkan dia menjadi pimpinan baru Shiromatsu. Dan film pun
berakhir.